Readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Aquarius ya dimanapun kalian berada. Well ya April teman-teman. Nggak kerasa banget ya udah bulan keempat loh teman-teman. Rasanya tuh kayak kemarin tuh baru bacain kamu yang dengan Januari. Wow gitu kan ya. Nanti tahu-tahu udah bulan ke-12 aja ya. April ya identik dengan apa sih? Identik dengan kestabilan ya bulan keempat ya teman-teman ya. Kestabilan. Kalau misalkan ada yang bilang 4 tuh angka sial kak gitu, enggak gitu kan. 4 angka bagus, angka stabil, angka dimana apa ya kayak berdiri sendiri gitu kan ya, dengan kaki sendiri, dengan kestabilan ya. 4 angka yang cukup bagus teman-teman ya. Jadi hopefully ya kehidupan kamu di bulan April ini juga akan sangat stabil ya, stabil dan membaik ya tentunya ya. Oke, barengan sama Oracle Cards Indonesia teman-teman ya. Jadi buat kalian Aquarius, teman-temannya Aquarius ataupun siapapun yang berkaitan dengan Aquarius atau yang mau kepo-kepoan aja tentang Aquarius, boleh silahkan merapat kemari ya. Pastinya teman-teman ya, jangan cuma di channel ini aja tapi juga channel lainnya dari Oracle Cards Indonesia, which is adalah Oracle Cards Indonesia Soul Story dan juga Oracle Cards Indonesia Sound Healing, yang dimana buat kalian semua yang pingin banget yang namanya berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana, kalian boleh menuju ke sana. Ada music brainwave yang bisa kalian dengarkan berulang-ulang teman-teman ya. Oke, lalu juga buat kamu yang masih belum pada tahu ya gimana caranya sih kak buat private reading berbayar ke Oracle Cards Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Email ada di oraclecards@gmail.com atau ya nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di description ya, di masing-masing videonya Oracle Cards Indonesia ada di sana semua teman-teman. Oke ya, yuk kita baca yuk. Buat kamu Aquarius still di channel Oracle Cards Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment so I will play with a beautiful word for you. Alright, yuk kita baca secara overall di bulan April ini buat kamu Aquarius ya, itu kayak apa sih ya, kita lihat Aquarius kayak apa sih ya. Tapi kau hanyalah, well, there is a freedom, growth sama komitmen ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada cerita-cerita bahwa Uranus tuh kaitannya dengan peraturan ya. Aturan-aturan yang membuat kamu itu merasa tercekik dengan aturan tersebut gitu ya. Tapi juga reverse-nya ya ada kebebasan, bahkan mungkin ada cerita-cerita tentang pemberontakan. Masa dimana jadi kayak kamu merasa peak di saat itu dan memutuskan untuk nggak bisa lagi nih kayak begini nih. Ini harus keluar nih dari situasi ini ya. Ada masa-masa seperti ini teman-teman ya. Jadi ada pemberontakan itu bukan diibaratkan dengan kayak sesuatu hal yang rush yang keras banget gitu ya, bahwa berontak gitu, enggak, tapi lebih ke kayak oke, looping nih kayak gini-gini terus, keadaannya situasinya gini aja terus, aku udah bosen nih kayak begini ya. Kamu mendobrak semua hal tersebut dan keluar dari situasi tersebut. Nah ini adalah bulan Aprilnya kamu teman-teman, gimana kebebasan ya, bebasnya kamu dari pikiran-pikiran yang mungkin selama ini looping dari suatu kondisi dan situasi yang sama ini gitu-gitu aja gitu kan ya. Ada kenekatan ya, kenekatan yang kamu lakukan. Nah ya, tetapi ya kenekatan ini tentunya tidak boleh tanpa rencana gitu, harus dengan rencana. Jadi mau nekat boleh, tapi nekatnya nekat yang smart, nekat yang pinter teman-teman ya, nekat yang ada rencananya. Jadi jangan ngawur, jangan asal kayak, karena apa sih, kayak misalkan kita menurut kita bener gitu ya, belum tentu loh gitu kan nanti hasilnya itu sebener itu, karena apa yang menurut kita bener belum tentu menurut orang lain bener, sebaliknya pun juga kayak begitu teman-teman ya. Seperti itu. Lalu juga ada cerita-cerita perjalanan jarak jauh yang mungkin saja akan kamu tempuh teman-teman ya, karena mungkin pekerjaan ya ataupun karena mungkin menempuh pendidikan ya, ada cerita-cerita seperti ini ya.
tapi juga ada keberuntungan ya, keberuntungan yang kaitannya dengan pekerjaan ya. Ini juga ada nih teman-teman ya, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Ada hal-hal baru yang akan kamu pelajari di bulan April ini teman-teman ya. Walaupun ya for some people ya, kalau dikaitkan dengan kartu yang sebelumnya teman-teman, ada keadaan di mana keadaan merasa depres banget gitu kan, merasa jatuh banget, menukik gitu kan, dan pada akhirnya oke, aku belajar nih sesuatu hal yang baru apa gitu ya, sehingga kamu memutuskan untuk keluar dari situasi-situasi yang bikin kamu seperti ini ya. Peluang atau tawaran ada banyak teman-teman ya, di bulan ini bakalan muncul banyak sekali alternatif dari beberapa hal yang mungkin bisa kamu ambil ya, karena kalau kita lihat di sini ya, juga ada cerita-cerita komunikasi ya, ada cerita Mercury ya teman-teman ya, ada cerita komunikasi, ada cerita-cerita tentang persaudaraan, tentang lingkungan juga ya, seperti itu. Tapi lebih ke komunikasi sih teman-teman ya. Jadi kayak komitmen ya, komitmen yang terbaik ya, lalu juga tidak yang namanya tergoda sama kesenangan yang sesaat ya, seperti itu. Lalu juga punya waktu ya teman-teman ya, terutama buat dirimu sendiri dan juga buat orang-orang yang sayang sama kamu ya, terutama ini keluarga sih teman-teman ya, seperti itu. Lalu peduli ya, ini tadi ya, kalau misalkan dikaitkan dengan yang sebelumnya ada freedom ya, nekat bukan berarti kamu nggak punya rencana ya, nggak punya backup ya teman-teman ya, tapi nekat tapi juga lihat aturan-aturan yang ada gitu. Contohnya kalau misalkan kamu minum obat nih gitu kan, pasti ada kan yang namanya aturan yang berlaku 3x1 atau apa ya. Nekat boleh minum obat gitu kan, tapi tetap lihat aturan pakainya itu seberapa ya. Oke, ini untuk secara overall di bulan ini kan seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebihnya ya. Kalau lebih ya maaf ya, lebih ya, canda ya. Oke, sekarang kita bakal lihat untuk keuangan, kesehatan dan lain-lain sebagainya ya di kamu ya. Kita lihat untuk keuangan terlebih dahulu. Oke, keuangan akan masih seputar keluarga nih teman-teman ya. Di bulan ini akan banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan keluarga ya. Jadi jangan dulu yang namanya menghambur-hamburkan sesuatu hal kalau itu bukan sesuatu hal yang diperlukan ya. Apalagi kalau misalkan kamu beli hanya karena ingin, beli hanya karena orang lain beli ya, itu janganlah ya. Sementara waktu fokus dulu, karena mungkin saja ada keluarga yang memang membutuhkan bantuan ya, atau selalu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kamu bisa yang namanya mengendalikan itu semua dengan apa sih, mengelola dengan baik ya. Karena apa? Karena ini adalah keuangan kamu, jadi kamu yang kendalikan, kamu yang harus mengelola dengan baik, kamu yang harus memanajemen dengan baik teman-teman ya, seperti itu. Dan kerja apapun tuh asalkan halal ya teman-teman ya, asalkan halal. Kerja apapun itu ya asal hasil jeripaya sendiri, dan gak yang namanya bikin orang lain menderita gitu kan, gak bikin orang lain sengsara ya. Itu kemungkinan besar akan jadi sesuatu hal yang luar biasa gitu loh ya. Walaupun mungkin hasilnya kalau misalkan kita banding sama orang lain juga masih jauh ya, tapi ya, at least kamu berusaha gitu loh untuk diri kamu sendiri teman-teman ya. Jadi that's make you proud right ya. Lalu juga kreatif ya untuk melakukan sesuatu hal. Jadi kayak misalkan kamu memang ada masalah di keluarga dan memang harus menyelesaikan beberapa hal yang kaitannya dengan keuangan, pikirkan alternatif apa sih yang bisa kamu ambil untuk nambah yang namanya apa ya, kayak penghasilan gitu kan, menambah sesuatu hal yang bisa bikin kamu tuh apa ya, jadi kayak misalkan punya 5 tadinya, tapi dengan berpikir kreatif melakukan hal-hal yang kamu bisa dengan kreatif ya, bisa ada tambahan jadi 6 lah atau jadi 8 lah ya, itu lumayan banget loh teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini untuk keuangan kamu di bulan April ini. Semoga apapun masalah-masalah yang terjadi apalagi di keluarga ya teman-teman ya, semoga lekas selesai dan ada bantuan juga ya teman-teman. Semoga ada bantuan ya. Lalu kita lihat untuk kesehatan kamu ya teman-teman ya. Kesehatan kamu di bulan April ini. Ini tentang menjaga kesehatan, tapi secara kayak
sesuai dengan apa ya porsinya kamu gitu loh. Artinya gini, kalau misalkan dengan porsinya kamu tahu dong ya, misalkan banyak kepikiran gitu kan, banyak bekerja keras, kepikiran dan lain sebagainya, kamu pasti tahu banget ya resikonya tuh apa gitu ya kan. Kepala sakit ya, banyak berpikir kepalanya sakit, beban tanggung jawab ya, pundaknya kaku ya sampai ke bawah. Bahkan mungkin buat kalian semua yang mungkin punya posisi yang luar biasa di kantor ataupun di mana ya teman-teman, ya hati-hati juga gitu ya. Ada yang namanya sindrom ya, yang diderita gitu kan ketika kita adalah seseorang yang dipercaya banget atau yang memegang tampuk pimpinan yang luar biasa lah tanggung jawabnya ya. Hati-hati pundak ya sampai ke pinggang ya teman-teman. Right? Jaga kesehatan, jaga kesehatan. Dan kalau misalkan kamu berada di fase dimana kacau ataupun emosi nggak stabil, marah ya, khawatir, bingung, takut dan lain sebagainya ya, coba berhenti dulu ya, tarik nafas panjang dalam teman-teman, dan juga hembuskan perlahan ya. Atur nafas tuh luar biasa, nafas tuh bakalan bantu banyak banget teman-teman. Kalau kita bisa fokus ke nafas ya, segala sesuatunya bakalan ringan. Dan ingat untuk yang namanya belajar untuk say not ya, no. Kalau misalkan itu mengganggu atau memangkas waktu tidur, waktu istirahat, dan waktumu untuk bisa me time dengan diri kamu sendiri ya, no teman-teman ya. Kenapa? Karena itu bakalan bikin hidup kamu gak seimbang dan bakalan bikin hidup kamu itu gak bahagia ya. Oke, lalu juga if ya your condition, your situation ya tidak baik, teman-teman sedang dalam keadaan tidak baik, itu dia tadi ya, semua langkah-langkah ini bisa dilakukan. Dan yang paling penting adalah apa sih? Yakin dan percaya bahwa yang namanya penderitaan, bahwa yang namanya sakit, bahwa yang namanya kekecewaan itu tidak akan yang namanya bertahan lama ya. Ada kalanya mereka juga akan berlalu teman-teman ya. Oke, ini untuk kesehatan kamu ya. Kita bakalan lihat sekarang untuk love reading ya. Love reading untuk kamu yang jomblo dulu ya. Untuk kamu yang jomblo ada wah kok ada balance ya. Ini hidupnya lagi oleng banget gak sih teman-teman ya? Lagi oleng banget, lagi merasa diperlakukan gak adil, lagi ada pengkhianatan juga gitu kan ya. Seperti itu dari orang-orang terdekat sih kalau ini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kayak gini ini agak susah ya, apalagi kalau misalkan di posisi seperti ini kamu ada dikhianati dan lain sebagainya. Tarik diri terlebih dahulu teman-teman ya. Pikirin dulu baik-baik. Jadi ya kadang-kadang gini otak kita gitu kan, itu seharusnya merespon gitu ya, bukan bereaksi ya teman-teman ya. Ketika kita punya masalah, ketika kita memiliki masalah yang mungkin kaitannya dengan orang lain, kita cenderung bereaksi marah ya. Kita marah, kita ngomel-ngomel, kita nyalahin dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi ya lupa merespon dengan baik. Nah inilah bedanya teman-teman ya. Jadi kayak misalkan kamu ada masalah ya, pikirin dulu baik-baik, jangan langsung ya bereaksi, tetapi pikirkan dulu baik-baik teman-teman ya. Serius, itu tuh benar-benar bakalan membantu banget gitu ya, bakal sangat membantu sekali. Oke ya teman-teman, ini untuk kamu yang jomblo ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang have relationship ya, tapi ya ini yang normal aja dulu ya, yang normal dulu, nanti habis itu yang complicated ya baru. Oke, ini yang relationship yang biasa ya, ada expression. Nah, pasangan ya, ingat bahwa suami kamu bukan dukun ya guys ya. Jadi jangan yang namanya mengharapkan bahwa suami atau istri atau pasangan kamu ngertiin kamu ya. Kamu gak haus tiba-tiba dibikinin teh atau kopi atau diambilin air putih gitu ya. Kamu berharap kan pasangan, kalau aku haus tuh, aku tuh menginginkan pasangan aku tuh tahu gitu loh, bawain kayak aku minum gitu. Hey come on ya, emangnya pasangan kamu tuh dukun gitu kan? Ya enggak juga kan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, bicara speak up ya, bicara dan speak up. Nah di bulan-bulan ini juga ada campurnya orang tua ya teman-teman dalam hubungan kalian berdua ya, seperti itu. Nah oke, kalau kamu bingung
jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya kamu ya, kepada mungkin keluarga, kepada orang yang kamu sayang, kepada pasangan kamu ataupun yang lain-lain sebagainya. Teman-teman ya, ingat untuk apa? Untuk pulang ke dalam diri ketika kamu kehilangan arah ya, ketika kamu bingung kamu mau nanya siapa, pulang ke dalam diri teman-teman ya. Karena apa? Karena dengan seperti itu biasanya kita tahu kita mau mengarah kemana dan seperti apa ya. Oke, teman-teman, ini untuk kamu yang have relationship ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang punya complicated relationship. Kita lihat sekompleks apa ya. Oh, wah ini mah ya hubungan on off nih, bolak-balik ketemu sama dia lagi gitu kan ya. Agak-agak kamu nggak bosen ya? Jadi ya teman-teman ya, mungkin akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar untuk melepaskan ya. Kalau misalkan kamu merasa bahwa hubungan ini tuh udah nggak mungkin, hubungan yang cuma saling menyakiti, hubungan yang apa ya, kayak nggak bawa kebaikan lah ya buat kamu, buat dia juga teman-teman ya. Terus buat apa ya? Buat apa dong? Buat apa? Buat apa dijalanin teman-teman ya? Kamu tahu juga bahwa itu adalah sesuatu hal yang kayak nggak mungkin ya. Nggak usah ngasih diri kamu sendiri tuh harapan palsu ya kan, kayak begitu hanya karena mungkin ya rasa iba gitu kan ya, kasihan nanti kalau misalkan kayak gini ntar dia begini gitu, ntar kayak gini gitu. Jangan ya, yang namanya sayang atau kasih itu bukan berarti harus memiliki teman-teman ya. Sometimes ya kita bisa yang namanya menyayangi dalam bentuk yang lain, contoh sebagai sahabat, sebagai keluarga ya, itu juga bisa ya. Oke teman-teman, love reading udah. Sekarang kita akan menuju ke hal-hal baik ya. Hal baik yang mungkin terjadi di bulan ini tuh apa? Kita lihat. Wow, ada tawaran-tawaran ya, peluang-peluang ya teman-teman ya, yang kamu dari kapan hari tuh kepingin banget gitu kan ya, akhirnya kamu dapetin ya di bulan ini ya. Peluang-peluang, kesempatan-kesempatan ya, itu bakalan kamu dapatkan ya. Apalagi untuk kabar-kabar yang memang kamu tunggu ya teman-teman ya, ini bakalan ada nih di bulan April ini. Amin ya, amin amin. Lalu ada cerita spiritual ya, ini adalah keajaiban berkah yang mungkin kamu bisa terima ya, tentang keinginan sih ya, tentang keinginan kamu yang pada akhirnya itu kamu bisa dapetin gitu loh teman-teman ya. Yang kemarin-kemarin mungkin jadi protes segambreng orang gitu, kayak tiba-tiba ini didukung gitu ya sama orang-orang tersebut. Nah oke kan ya, jadi aman lah gitu ya, aman ya. Lalu juga ada cerita-cerita secret ya. Ini tentang apa sih, kayak kemarin-kemarin mungkin putus hubungan dengan seseorang atau silaturahminya jelek banget gitu kan ya, ini mungkin terjalin kembali nih teman-teman. Silaturahmi yang kemarin-kemarin tuh sempat kayaknya putus gitu ya sama ini. Jadi ada yang namanya salah paham tuh bisa diatasi. Lalu juga selisih-selisih paham ya, perselisihan ini juga bisa diatasi teman-teman ya. Ini hal-hal baiknya. Sekarang kita menuju ke hal-hal yang memang perlu untuk diantisipasi ya. Kita lihat. Hal-hal yang perlu diantisipasi, there is reality, illusion, and vision. Nah, mungkin akan banyak sekali orang yang akan protes di belakangnya kamu, ngomongin kamu nggak baik ya di belakangnya teman-teman ya. Apalagi kalau kalian berada di kayak pekerjaan dan lain-lain sebagainya ya. Ya itu wajar lah ya, kita nggak bisa ngarepin orang itu suka semua sama kita gitu loh teman-teman ya. Ada kalanya kita tuh nggak bisa yang namanya ngebahagiain semua orang ya kan. Kamu ngebahagiain diri kamu sendiri aja juga pasti susah kan ya, apalagi mau repot-repot gitu kan. Kesusahan untuk ngebahagiain orang lain, that's definitely ya impossible. Kalau kamu sendiri aja nggak tahu bahagia tuh kayak gimana, gimana kamu mau bahagiain orang lain ya, seperti itu. Oke. Lalu juga illusion ini tentang mungkin yang kamu yakini selama ini ya benar ya, itu nggak sebenar itu juga gitu ya. Dan yang kamu tuh udah
merasa bahwa ih gue pasti diterima nih gitu ya. Belum tentu juga ya teman-teman ya, ada mungkin cerita eksternal gitu ya, eksternal yang mungkin akan mempengaruhi kejadian yang tadinya mungkin A jadi B, ya itu bisa jadi teman-teman ya. Dan apa ya, kabar-kabar yang mungkin tentang selama yang kamu udah lakukan ya, kamu yang udah usahakan selama ini ya, ternyata ya sia-sia gitu teman-teman ya. Ada cerita seperti ini juga. Wah ya, oke. Right, ini yang perlu diantisipasi ya. Ya. Sekarang kita akan menuju ke saran-saran kamu ya, saran kamu untuk ngadepin bulan April ini. Buat kamu yang hobi banget yang namanya gonta-ganti ya, apalagi ganti hobi ya teman-teman ya, bosenan dan lain-lain sebagainya, jangan ya, jangan ya. Lalu belajar buat lebih setia ya, belajar untuk lebih merawat suatu hal ya, merawat hubungan, merawat apa ya, kayak apa yang memang sudah secara konsisten kamu jalani teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada hubungan-hubungan singkat sesaat yang memang ditawarkan untuk kamu, tolak teman-teman ya. Jangan gampang melipir ya karena kamu rasa bosan atau jenuh ya. Juga prioritas tentang hal-hal yang perlu diprioritaskan ya, itu penting banget. Dan ya komunikasi perlu yang namanya dijaga teman-teman ya, komunikasi ini penting banget ya. Lalu juga hidup ini kita nggak bisa yang namanya kontrol terus-terus ya, kendalikan terus-terusan, karena kita bakalan jadi kewalahan dan kita bakalan jadi frustasi teman-teman. Jadi ya mari kita jalani aja prosesnya, nggak usah maksa jadi seperti apa yang kamu mau ya, udah ya ngalir gitu aja. Karena apa? Karena kalau memang saatnya karma baik kamu berbuah, maka akan berbuahlah ya. Tapi kalau memang karma baiknya masih belum berbuah, ya mau dipaksa model kayak apapun juga masih belum teman-teman ya, seperti itu. Dan ya yang paling penting adalah belajar jujur sama diri sendiri, that's the most important thing ya. Oke, teman-teman yang sudah mendengarkan ya, semoga bacaan ini ya bisa buat kalian semua jauh lebih semangat ya ketika kalian mendengarkan. Dan kalaupun ya masih ada hal-hal yang kamu pingin tahu nih sesuatu gitu kan ya, kalian boleh private reading berbayar ya. Tadi caranya udah aku sebutin di depan teman-teman. Kalau masih bingung kalian boleh komentar di bawah video yang aku bawain kali ini. Oke ya, kita jumpa lagi di next month ya, bulan depan akan selalu hadir dengan tema yang sama teman-teman. Jadi kalau buat kamu yang ketinggalan, kamu boleh lihat di playlist. Oke, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.